Itu dia my friend. Good morning. Welcome to Rexona FM. Itu dia. Karena sekarang Rexona itu bikin radio. Itu dia. Dan tentunya bersama gue Hanif Tamrin dan saya Tio Utomo. Kita sekarang siaran bersama. Betul untuk sekali. menggendong radionya Rexona ini. Kalau ditanya frekuensinya 72 FM. 72 FM. Kenapa 72 FM? Karena 72 jam sekarang. Itu dia my friend ya. Dan untuk mengawali pagi ini kalau biasanya itu ada absen-absen profesio. Ya, Kalau sekarang beda, setiap hari Selasa dan Kamis itu ada kata-kata hari ini. kata-kata hari ini ya. Yang pertama kita sebutnya ini. Sikat. Langsung nih dari Iksan ya. Halo San. Halo San, apa kabar San? Ngomongnya gini nih. Katanya ketemu Chelsea cuma match biasa. Kok malah dikantongin Cucurella? Kenal tuh. Kasian. Kayaknya sampai sekarang masih dibawa pulang ke Barcelona deh. Itu dia Dik Yamal. Yamal. Oke, ini ada juga nih dari kawan kita Pace. Dia bilang katanya tim paling supremo. Masa legendanya Nicky Butt sama Paul Scholes nyari tiket match aja mesti lewat calo. Aduh. Mereka kaya. Duitnya banyak. Duitnya banyak. Tapi masa pas Nicky Butt telepon ke staff tiketing, dia nggak kenal sama Nicky Butt. Ya mungkin karena ketika dia lahir Nicky Butt udah gak prime-prime lagi kan. Iya, Kalau iya, Paul iya, Scholes iya. gue masih agak. Kalau gak tau Paul Scholes sih, tapi mereka ada uangnya banyak. Gak usah lah. Ya gue tau legend tapi uangnya banyak. Efisiensi. Efisiensi. Nah ini juga dari kawan saya ya. Saya bukannya mau apa ya, saya tidak suka untuk ngeceng-ngecengin sebuah klub. Tapi dari Paulo Dybala bilang gini, kata you never walk alone guys. Tapi giliran kalah sisa 10 menit kok udah pada pulang duluan. Aduh, baru kejadian tuh tadi malam tuh. Aduh, pas lagi 3-1, 10 menit lagi. Katanya angker, kok udah pada pulang. Itu dia. Gua hanya nebelin aja itu Iya, tadi iya. pendapatnya Tio. Ya, itu dari ini ya apa namanya warga ya, bukan dari saya, bukan dari saya ya. Ya itu dia tadi ya. Jadi buat kalian semua yang ingin nyumbang kata-kata hari ini bisa setiap episode Selasa dan Kamis di Rexona FM. Itu dia. Tetapi biar kalian tidak bau trennya seperti Liverpool yang belakangan ini, yuk. Ini mah izin, gue cuman nyampein aja. Kalau biar nggak bau trennya kayak Liverpool ya, mendingan pakai Rexona Man Ice Cool. Karena Rexona Man Ice Cool ini memiliki teknologi pertama nih, ya, amino aktif yang memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat dan bau badan serta menghindari noda di ketiak. Oh iya, basket. Kuning-kuning gitu tuh. Wah, nggak asik tuh. Betul. Nggak asik banget. Lo ganteng, lo tampan, lo cakep semuanya, tapi kalau lo bawa badan enggak. Iya. Kurang. Ya. Dan ini cocok banget buat kalian semua yang tentu punya aktivitas outdoor ya, sering olahraga, ya cocok banget. Langsung pakai Rexona Man Ice Cool. Oke, itu dia. Jangan lupa langsung di kolom komentar kalian sumbang sih kata-kata hari ini buat kita bacain di episode berikutnya. Dan sekarang ada apa menunya? Tentunya kita akan membahas hasil Liga Champions, yuk. Hey, tim saya sih nggak main ya. Oh, kita mulai dulu nih dari duel ya. Katanya duel Wonderkid. Wonderkid nih ya. Wonderkid ya. Wonderkid ya. Ada duel antara Dick Estevao melawan duel Dick Yamal. Yang sepertinya dimenangkan oleh Dick Estevao nih. Untuk sementara. Untuk sementara. Walaupun sebenarnya kalau melihat dari apa ya prestasi Dick Yamal juara Eropa. Oh benar ya. Juara Eropa. Dan dia juga mungkin secara percintaan lebih menang. Tapi kan baru putus. Ya, tapi kan dia punya manajer yang mengurusi kalender kencan setiap hari beda cewek. Di situ Dick Yamal menang 3-4 langkah daripada Dick Estevao. Gak apa-apa, tapi kan atlet harusnya adalah berprestasi di lapangan. Ini. Ya di luar lapangan juga bisa. Kalau gitu kita lihat dulu statistik pertandingan semalam, perbandingan antara Dick Estevao melawan Dick Yamal. Katanya dua yang akan menjadi idola baru atau pemain kelas dunia yang akan memimpin selama beberapa dekade ke depan. Kita lihat dari jumlah menit bermain, hanya berbeda 3 menit saja antara Estevao kontra Yamal. Ada 2 shots yang dilepaskan oleh Estevao berbanding 1 oleh Dick Yamal, membuat 3 peluang berbanding 2. Dan juga ada 1 gol yang dicetak oleh Estevao yang menjadi buah bibir nih, yo. Bagus banget golnya. Bagus banget golnya sih. Gawat golnya. Gawat ya. Golnya gawat. Karena gol itu nih. Akhirnya Akhirnya mereka disandingkan dengan seperti layaknya Messi dan Ronaldo. Walaupun ini media ngomong gini ya. Berlebihan bang, jangan buru-buru dah.
Itu pertanyaannya tuh sering banget nih kayak begini. Seperti pertanyaan yang dilontarkan kepada Bojan Kirkic. The next Messi. The next Messi. Ya ini Giovanni Dos Santos dan Ronaldinho. Bener juga. Ada tuh satu lagi tuh Alen Halilovic. Nah, kasihan bener nih. Iya. Kasihan gak usah lah kayak gitu. Kemarin aja Yamal kemarin kan hilang tuh. Kayak tahun berembamba itu. Oh Gitu, iya. ya kan hilang. Tapi katanya orangnya udah di ini. Udah, ya. Semoga ada solusinya. Ada solusinya. Yang baik-baik aja lah. Ya, Yamal juga harus ada solusinya gimana ketika dia di pressing oleh pemain seperti Cucurella harus bisa lebih lepas lagi lah. Iya. Harus jago. Ya mungkin ya pertandingan kan namanya juga sepak bola. Ya. Bad day in the office kan juga terjadi, apalagi kartu merah Araujo. Udah, tapi kalau ini ngomongin Yamal dan juga SFV ya, ini akhirnya Enzo Maresca buka suara nih. Dia tuh bilang bahwa SFV harus relax dan menikmati sepak bola. Ih, gila. Dia dan Lamine Yamal masih muda, 18 tahun. Kalau kalian sudah mulai bicara soal perbandingan Messi dan Ronaldo, akan jadi tekanan yang terlalu besar untuk mereka. Mereka berdua harus menikmati sepak bola dan datang ke sesi latihan dengan bahagia. Karena kuncinya adalah melakukan pekerjaan dengan bahagia. Hasilnya akan maksimal. Udahlah, media-media belajar lah. Jangan terlalu langsung di pressure gitu loh anak-anak muda ini. Karena kan dulu juga ada tuh yang sayangan wah ini Haaland, Mbappe, Rashford akan menjadi the next persaingan Messi Ronaldo. Kayak Rashford nggak ikutan. Rashford lagi meniti karir lagi ya kan. Kayak Rashford nggak ada di pembicaraan itu dah. Ada Rashford. Martial mungkin. Kita jalan-jalan sehat. Aduh, itu dia. Tapi kalau kita coba mencari hal yang bisa dipetik ya atau takeaways dari hasil kemenangan Chelsea kontra Barcelona tadi malam, itu adalah yang pertama, highline Barcelona ini kembali terekspos. Betul. Ya. Jadi Flick ini memiliki strategi yang sangat-sangat berani ya, dan menjadi bumerang ketika melawan tim-tim yang paham cara mengekspos highline-nya mereka. Yeah. Nah, terbukti kalau kita lihat dari statistiknya sejauh ini setelah dipegang oleh Hansi Flick itu sudah kebobolan 99 kali yo. Karena garis kawan kita ini tinggi sekali ya. Seperti jidat kita setelah kita memasuki usia 35 ya. Itu dia. Iya. Garis rambutnya Julius Konde. Itu. Kenapa kamu seperti itu semalam? Karena highline-nya itu sangat tinggi sekali, sering sekali akhirnya kiper Barcelona ini harus menghadapi situasi 1 lawan 1. So far udah 13 kali. Yep. Dari situ ada gol 22 kali dalam bentuk tap in. Tinggal gitu tap doang. in merchant. Gitu ya. Dan dari setiap 3 kali gol yang tercipta ke gawang Barcelona, 1 kalinya itu pasti dari kegagalan perangkap offside yuk. Aduh. Ini ada formasi yang sangat menantang maut ya bagi gitu. Barcelona. Kurang-kurangin lah bener deh. Iya. Apalagi kemarin setelah bermain dengan 10 orang, Araujo ya sebenarnya masih banyak waktu ketinggalan 1-0 saat itu. Harusnya bersadar diri bahwa ya udah loh, jangan terlalu menantang maut gitulah. Karena mungkin Hansi Flick bisa berpikir bahwa wah, Chelsea nggak ada Palmer, mungkin bermasalah di depan. Tapi ternyata no Palmer, no problem. Itu dia takeaways yang kedua. Sikat dulu yuk. Karena apa? Karena kan tadinya Chelsea ini di picture sebagai Cole Palmer FC. Betul. Bahkan pelatih yang terdahulu sebelum Maresca tuh Mauricio Pochettino itu memberikan tanggapan soal itu. Dia bilang katanya ya, wah nggak apa-apa, itu akan memotivasi rekan setim Palmer yang lain untuk membuktikan diri bahwasannya tim ini bukan hanya tentang Cole Palmer. Ya, Cole Palmer kan cedera panjang, habis setelah cedera dia harusnya bisa kembali di pertandingan terakhir ya. Tapi ternyata dia cantengan. Kaki cantengan ya, jempolnya kena ini, kena pintu. Cantengan kayak orang Ciledug cederanya, cantengan dibebet dulu, jadi dia nggak bisa main. Jadi akhirnya bisa main di pertandingan nanti kemungkinan akhir pekan melawan Arsenal. Kita lihat dulu statistiknya nih ya. Chelsea tanpa Cole Palmer, ya kan? Chelsea main 13 kali, menangnya 10 kali, imbangnya 1, kalah 2 kali. Nyetak golnya 30, kebobolan 13. Wow, gawat sih. Tapi kedalaman skuadnya luar biasa karena Chelsea memiliki 11 pemain lebih yang sudah mencetak 22 gol. Gawat coy. Gak cuma Cole Palmer doang mesti nyetak gol karena ada Estevao udah pasti ya. Estevao 5 gol, Pedro Neto 3, Enzo Fernandez 3, Tarik George 3, Joao Pedro 2, Garnacho 2. Ini pahit nggak nih? Nyebutnya pahit nggak yuk? Enggak gini, kalau ngomongin Alejandro Garnacho, he's a good player. Dia jago banget, bagus. Tapi nggak bisa dipegang.
Karena gini, sebagai fans Man United kita sudah melihat dia luar biasa lah. Wah, bagus. Ya. Tapi nggak bisa setiap pekan dia harus seperti itu tuh sulit. Coy. Oke, Konsistensi. Kalau dia oke. sudah mendapatkan konsistensi di Chelsea, good for him. Ya. Kalau belum ya udah apes. Dari sekian banyak pencetak gol ini gue cuman penasaran kok nggak ada satu nama ya? Siapa? Mikhailo Mudryk. Nanya aja nih, sorry. Gue cuma nanya, fans Chelsea nggak usah. Ini kan gue bertanya. Dia sekarang lagi meniti karir baru loh. Maksudnya dia lagi mau trail run Oh, gitu. iya, Siapa iya, tahu iya, nanti iya. jadi atlet padel ya. Iya bener juga tuh, lagi bagus tuh sekarang. Buka lagi coaching banyak di Jakarta kerjaan. laku dia pasti. Benar Buat coaching. Tapi assist juga bagus nih yo. Betul. Gak cuman satu Cole Palmer doang, sekarang udah merata nih. Ya, ada Jamie Gittens dengan 4, Andre Santos 3, Reece James yang kembali karena kita sempat bilang bahwa Reece James ini kapten UEFA terus ya. UEFA terus karena cedera terus. Mulu dia. Tapi alhamdulillah gue tuh happy ngeliat Reece James karena dia bisa kembali bermain reguler ya dan sebagai pemain Chelsea. Terus juga ada Pedro Neto, Enzo Fernandez, Garnacho, Mark Guehi, Malo Gusto, Cucurella, Caicedo, Fofana, Jarell Hato. Banyak lah. Dan dari surprisingly dari rentang 9 hari laga berat ini 2 udah oke nih Chelsea udah lewat ya. Jadi kemarin menang akhir pekan lawan Burnley. Betul. Kemudian laga yang orang mungkin lebih banyak memprediksi Barcelona sebagai favorit bisa dikalahkan. Tapi nih teman-teman saya yang fans Chelsea Ya. itu PD Chelsea akan menang lawan Barcelona. Oh semuanya pede? Semuanya PD. Pakai Rexona tuh mereka. Gak mau. Iya. Harum di Stamford Bridge. Enggak, kalau fans Chelsea ya pasti yakin lah yo. Nah, biasanya kan ada fans yang kayak aduh lawan Barcelona. pesimis nih Bukan gitu. pesimis, menang nggak ya? Ragu-ragu icuk gitu ragu-ragu. loh. Iya, iya. Tapi lawan Barcelona mereka pede karena Chelsea ketika bermain melawan tim-tim yang terbuka dan high press, makanan empuk. Oke, dan Kalau mereka ketemu tim seperti Sunderland, Burnley, low block semuanya, Everton, Iya. nah itu biasa mereka pusing. mereka rada-rada ragu, Betul. tricky match gitu ya. Tricky. Dan mungkin sesungguhnya kita akan menilai kematangan Chelsea ini nanti di akhir pekan karena akan disambut oleh Arsenal Itu dia. yang merupakan kandidat juara musim ini, my friend. Itu, iya dong. Iya bener sih. Iya. Iya bener, jaraknya Iya. udah jauh. Iya, jaraknya udah jauh. Ini kan harusnya mereka bisa get away with the title berhubung para saingan terdekat sedang tidak berada dalam kondisi ideal. Ya, ini udah didukung oleh lingkungan sekitar nih ya. Iya. Lingkungan sekitar lagi nggak oke. Hmm. Yang bisa ngegagalin Arsenal juara cuma mereka diri mereka sendiri. Nah, makanya kita lihat sesungguhnya bagaimana Chelsea akan show up di akhir pekan nanti Ya. menghadapi tim yang memang sedang berada dalam performa top ya. Kita lihat nanti seperti apa dan akan kita ulas tentunya di Football Morning Show episode hari Senin. Dan berikutnya, yuk ada hasil juga nih yang tentunya ini gue serahin ke lu. Ini timnya ini sangat berlawanan sama Manchester Enggak, United. gue tuh apa ya? Ketika tren Liverpool akhirnya harus mengalami kekalahan beruntun di awal-awal, gue it's just Liverpool being Liverpool dan dia akan kembali ke penampilan terbaiknya. Tapi kok setelah kalah lawan Man United, menang lawan Frankfurt, besok kalah lagi, susah menang lawan Brighton juga susah, lawan Brentford susah, terus terakhir di Nottingham Forest juga diobok-obok dan yang paling terbaru sama PSV Eindhoven di mana Milos Kerkez ini kenapa sih kamu? Tapi lu di awal musim ini nggak? Di awal musim lu yakin bahwa wah ini salah satu transfer terbaiknya Liverpool. Oh, Milos Kerkez. Enggak, maksudnya semua dari Semua ya? transfer. Justru Isak, gue ngomong di KJT. podcastnya Radit, Nah, ditanya menurut lo siapa kandidat juara Premier League musim ini, dan gue masih jawab Liverpool. sama, semua orang juga gitu. Iya, karena maksud gue secara materi pemain ini terlalu bagus untuk flop gitu. Betul. Yang faktor X yang nggak bisa kita duga adalah ternyata Arne Slot belum menemukan keseimbangan dalam meracik tim ini. Kalau melihat dari pertandingan-pertandingan yang ada ya, ini kan jadi permasalahannya adalah ketika Slot memaksakan seorang Szoboszlai untuk bermain di kanan. Ya. Setelah tren cabut ke Real Madrid. Betul. Kita ingat di akhir musim para fans dari Liverpool kecewa tren pindah ke ke Madrid. Dan oke pede kita punya si Frimpong, Bradley. Ya, Connor Bradley ada, tapi ternyata Connor Bradley tidak bisa bermain secara impresif setiap minggu, setiap betul. pekan. Ya mungkin tren statistiknya kurang oke di musim akhir, biasa aja, tapi efeknya tuh luar biasa. Dan yang paling krusial lagi, ternyata setelah zamannya eranya Andrew Robertson, Kerkez tuh ternyata tidak bisa untuk fill the shoes
menggantikan posisi dari Andy Robertson. Apalagi lawan PSV ini ada statistiknya nih. Ya. Statistiknya dia main 90 menit, 66 kali sentuhan Ya. dan dribble suksesnya cuma 0. Akurat crossingnya 1 dari 5, 20%. Tackle 8, clearance 2. Jadi emang Kerkes ada banyak permasalahan di sana. Apa yang ditunjukkan dia di klub sebelumnya itu luar biasa, tapi ketika di Liverpool ternyata mandek. Ya. Gua nggak tahu apakah ini emang masalah di ruang ganti atau para pemainnya udah malas sama slot pilihan formasinya. Memang agak sedikit terekspos secara defensif Kerkes di pertandingan kontra PSV semalam, bahkan legenda Liverpool sekalipun Nah, Stevie Gerrard ini dia nih. itu meng-highlight ya betapa dia menjadi weak link dari Liverpool semalam. Dibilang bagi saya Kerkes out of position sepanjang laga. Dia bilang sepanjang laga men, gila loh. Dan berada di sisi luar penyerang pada posisi yang ditunjukkan Kerkes adalah kriminal. Jadi kan ceritanya waktu crossing itu datang dia di belakang striker. Betul. Harusnya kan lu sebagai defender, lu tutup, lu di depannya dia. Betul. Itu yang membuat mungkin Gerrardnya tergelitik gitu kan. Dan dengan posisinya mustahil bisa mengantisipasi. Ini dari BBC Sport ya disampaikan oleh Gerrard. Walaupun ya. nih, menurut Ya. gua nggak semua itu kesalahan di Kerkes. Ada blunder dari Konate. Ada blunder dari Van Dijk juga, Iya, Van Dijk- handsball. Van Dijk berasa kayak Hakim Olajuwon begini. Iya. Udah kayak pemain basket gitu, kayak Yao Ming kamu. Kan memesnya banyak. Coba cek di lini masa tuh ada memesnya Van Dijk mau ngedang gitu. Iya, Terus benar. yang paling aneh adalah Van Dijk masih protes ke wasit. Masih protes. Iya. Kayak protes kenapa kok gini? Ya kan kalau misalkan gini, kalau misalkan lo refleks kan tangannya begini doang kan. Iya. Nggak begini dong. Kalau Iya. begini pasti udah sengaja. Benar, ada intensi Gitu. lah gitu ya. Ya, Dan ada warga lokal juga yang memberikan tanggapannya nih. ya Warlock nih ternyata bilang Curtis Jones ini Warlock Liverpool ya. Iya, ini Warlock. Saya sudah sangat lama tidak melihat Liverpool berada dalam periode buruk seperti ini. Sangat sulit karena saya adalah fans Liverpool dan saya melihat dan mendukung klub ini sepanjang hidup saya. Tapi saat ini we are shit. Ini strong words ya dari Warlock. Dalam ya mungkin. Ya, karena emang udah frustrasi nih mungkin seperti yang kawan kita ini dengan hasil rentetan negatif yang memang terjadi di Liverpool belakangan ini ya. Dan membuat apa ya namanya ya, hasil-hasil negatif ini terus terjadi ya di Liverpool, itu memutuskan sebuah pertanyaan yang gimana ya, yang kapan ini harus dipertanyakan. Karena kalau ngelihat ini, lu ngerasa Liverpool udah out of ini belum, perburuan gelar liga belum? Karena urut nggak tahu ya. Kan Arsenal jaraknya jauh ya. Tapi Ya. kalau dari urutan Arsenal 11. Iya, urutan 2 ke urutan 13 Liverpool sama Everton Man United itu jaraknya tipis-tipis. Oke. Marginnya masih bisa diutak-atik lah sebenarnya. Tapi kalau lu nanya misalkan out of race, menurut gua belum. Masih nunggu sampai bulan Desember atau Januari. Oke. Tetapi ini memercik pertanyaan dari gua adalah apakah status Arne Slot ini dengan semua pencapaian yang sudah dia berikan kepada Liverpool di musim perdananya, apakah dia kebal pemecatan seperti Jurgen Klopp? Karena kan jumlah manajer yang kebal terhadap pemecatan itu sangat terbatas. Mungkin kalau dalam dunia ini ada 4 orang menurut gue ya. Siapa aja tuh kalau tahu? 1 Sir Alex Ferguson, Betul. 2 Arsene Wenger, Betul. 3 Pep Guardiola, Heeh. 4 Jurgen Klopp. Pernah kejadian kan Jurgen Klopp ada satu musim juga setelah dia juara Liga Inggris itu Drop sempat kan? drop kan. Hampir nggak lolos Liga Champions malah. Dan itu tetap dipertahankan. Berarti dia nggak bisa dipecat lah gitu. Guardiola juga kemarin sama City terseok-seok Betul. tetap nggak akan dipecat Betul. gitu. Bahkan Jose Mourinho aja yang sekaliber itu sering dipecat. Hobi dia mah. Nah, Ngambil uang kompensasi dia. nah itu. Nah, menurut elu kategori Arne Slot ini itu masuk kategori kebal terhadap pemecatan di Liverpool atau enggak dengan semua torehan yang sudah dia berikan kepada Menurut Liverpool? gua nggak kebal sih, karena gini, kalau misalkan Slot diganti, yang gantiin siapa? Ini rumornya ya, Eh, rumornya. Kawan kita Real Madrid kan lagi berantem sama Xabi Alonso di itu udah ruang ditepis gantinya. karena Xabi Alonso udah ngobrol sama pemainnya. Iya, tapi Liverpool mantau masih maksudnya memberikan plan B, plan C, plan D gitu. Betul. Asumsi bisa harus berganti nakoda di tengah. Siapa nih yang mungkin? Nah, gitu. untuk ganti tengah nggak mungkin karena Ya, sulit. Siapa? Shandai sudah diambil Nottingham Forest kan. Ada masih ada satu lagi.
Big Sam. Itu lo bisa membaca pikiran gua. Pelatih-pelatih yang biasa untuk menyelamatkan tim yang sedang terpuruk udah diambil. Ada satu lagi. Siapa? Roy Hodgson. Wah, legend. Nggak, tapi udah tua banget sih. Iya, benar. Maksud gua, kalau lu ganti slot sekarang, siapa yang mau lu ganti? Iya, benar. Maksudnya mau diganti sama siapa? Iya. Dan menurut gua nggak fair kalau misalkan lu gini, musim lalu Pep Guardiola sampai bulan ini juga chaos loh. Chaos. Akhirnya dia bisa bounce back. Setelah beli Kusanov di Januari. Betul, Kusanov sama si siapa strikernya yang dari Mesir? Marmoush. Oh iya, Marmoush kan. Tapi kan dia bisa bounce back. Tapi kalau diganti buru-buru, siapa yang mau diganti? Siapa pelatih yang akan menggantikan Slot begitu cepat? Karena ya permasalahannya ada di ruang ganti sebenarnya. Banyak pemain yang mungkin kayak kalau gini sih. Iya. Gitu. Dan itu juga sebuah pendapat yang didukung oleh legenda Liverpool. Betul. Steve McManaman. Ini namanya susah banget nih. Gue selalu kebelibet kalau ngomongin dia. Dia bilang terlalu cepat untuk menyuarakan posisi Slot untuk out ya. Slot dipecat, saya pikir untuk Slot bisa dipecat, saya pikir Liverpool harus out dari Liga Champions dan berada di juru kunci Premier League. Segawat itu baru bisa dikonsider dia dipecat, dia bilang. Saat bertemu Arsenal di Januari itulah momen posisinya dipertanyakan karena musim sudah berjalan setengah. Fair enough. Fair. Berarti kita mungkin fansnya Liverpool jangan terlalu sering mengutarakan out lah ya. Kasih kesempatan dulu. Semua karena udah fans. ada apa Anfield apa gitu yang channel fansnya gue nonton Anfield apa gitu namanya Iya, Anfield. pasti semua pengen out. Iya. Gampang bilang lo kata nyari kerjaan gampang. Nyari gitu. penggantinya sulit, coy. Out mah gampang, dia pecat besok nak gantiin siapa. Nah, berarti permasalahannya apa nih, Yo? Apakah teknis atau sebenarnya ini permasalahan psikologi? Dua-duanya sih ngaruh ya. Maksudnya gini, ketika si Trent Alexander gak ada, terus kanan lo karena ternyata berharap dengan Conor Bradley. Ya. Dan menurut gua salah satu kunci dari kenapa pertahanan Liverpool tuh chaos adalah mereka percaya bahwa Van Dijk dan Konate musim ini bisa jadi salah satu yang terbaik lagi seperti musim lalu ya. Dan kegagalan mereka mendapatkan Mark Guehi dari Crystal Palace itu menjadi salah satu menurut gua salah satu poin yang ngebuat Liverpool gini. Kalau Konate lagi off, Ya. gantinya di bench cuma tinggal Joe Gomez. Joe Gomez tuh top, man. Coba buat kalian yang fans Liverpool komentar tentang Joe Gomez gimana? Jarrell Quansah udah dijual karena Jarrell Quansah itu ketika di Liverpool ya mainnya angin-anginan dan ya suka melakukan kesalahan. Di Leverkusen sekarang dia lagi gacor-gacornya. Tapi kalau kita statistik nih 12 pertandingan terakhir Liverpool ini kebobolan duluan di 10 pertandingan dan nggak bisa menang, cuma 1 kali doang bisa menang. Ketika berada kebobolan duluan. Betul. Dari 10 itu cuma sekali 1 kali doang bisa menang. Itu lawan Frankfurt. Betul. Nah, berarti menurut gua ini permasalahan lebih di psikologi. Gini nih, psikologi iya. Tapi kalau lo lihat lagi di pertandingan lawan Forest deh. Iya. Golnya Morgan Gibbs White. Itu ketika pemain Forest cutting dari sisi kanan, itu ada bolong gede banget di lini tengah, di mana kalau kita ngelihat gelandang Liverpool itu nggak ada yang sprint ke belakang, jogging. Nah, makanya menurut gue gini, ini POV gue ya, mereka defending champion. Nah, masa iya sih pemain yang sama 3 bulan sebelumnya menjuarai liga, dalam waktu 3 bulan semuanya sejelek itu, Yo? Bisa aja karena lo kalah berturut-turut nih. Lo pasti krisis percaya diri dong. Iya, makanya in a bad run, ini lu kepercayaan diri lu lagi turun banget. Sebenarnya lu tuh hanya butuh ini mungkin apa? Motivasi. Lu tahu ini nggak ya? Mario Teguh. Enggak yang di TikTok. Ayo berpikir secara logika. Itu harusnya yang datang ke Liverpool jadi pelatih motivasi. Ayo berpikir secara logika gitu. Ya kalau bisa dimotivasi iya, tapi kalau misalkan pemainnya udah bebel, nih kayaknya udah mikirnya gini. Kayak salah pelatih gua, ada pelatih gua bego nih, ngapain? Itu kan juga udah beda lagi dong. Jadi apapun yang pelatih siapkan taktiknya masuk kuping kiri, kuping kanan. Iya. Ya semoga tapi kita doakan Liverpool agar bisa keluar dari bad runs inilah. Segitu aja lah. Ya. Gak usah deh biar United atas dulu. Gak apa-apa, tapi kita tetap bahas United kali ini episode perdananya Tio ya. Kita akan tetap selipkan ya materi MU. Tapi sebelum kita selipkan materi MU, gue pengen meng-highlight dan memanggil serta menuntut accountability
dari fans Arsenal yang menandatangani petisi menolak transfer Noni Madueke lo mamam tuh ya. Lord gua ya, Noni Madueke menghentikan rekor undefeated dari Bayern Munich. Ini dia ya. Lu tahu nggak kenapa dia gacor? Karena gue tumpengin. Ini ayo kita lihat tuh. Lu lihat. Gue tumpengin dimakan sama Justin. Segitunya gue mendukung Lord Noni Madueke ya. Sekarang gacor my friend. Nih tolonglah buat fansnya Arsenal. Jangan langsung memberikan judgement gitu. Ada kan emang Madueke nih Lord kita semua. Ya di awal musim kan sempat ada memes yang bilang kayak kalau Chelsea lebih pemain terus mainnya jelek ya jualnya ke Arsenal. Sterling. Benar. Madueke kayak ini Madueke enggak tapi ternyata Madueke. Havertz. Iya kan? Iya. Havertz bagus tapi cedera loh dia. Iya. Havertz tuh pemain-pemain yang dibutuhkan di tim-tim pertandingan-pertandingan yang lawan-lawannya tuh ngepres. Benar. Gitu, untuk gantikan Gyökeres. Iya. Ya kalau melihat ngomongin Arsenal menang lawan FC Bayern ya kemarin pagi berarti ya. Itu kan 10 tahun akhirnya mereka menang. Kemenangan pertama dalam 10 tahun. Walaupun di secara statistik ya Bayern luar biasa ya. Tapi di 2 golnya Arsenal ada andil dari blundernya Manuel Neuer. Ya, Gol pertama yang John Timber itu Neuer bilang salah gua. Terus yang golnya Martinelli sih itu. Pertanyaannya mungkin kalau Neuer nggak keluar, mungkin saja hasilnya berbeda. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu. Akan tapi kan dia memutuskan untuk keluar dari sarangnya. Betul. Lawan lu adalah Martinelli yang cepat banget kan dia lurus gitu. Road runner. Kenceng banget. Iya kalau ngeliat statistik ya Arsenal hanya melakukan satu kesalahan yang golnya Bayern. Setelah itu Arsenal tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali pemainnya. Bener-bener ngebungkus pemain Harry Kane. Kayaknya udah nih pemain Spurs sebenarnya bisa kalahin nih. Gue bungkus lagi aja dah. Iya. Dan gue sepakat, gue tuh nggak suka tipe kiper-kiper yang gaya mainnya kayak gini. Menurut gue ini terlalu overrated gitu. Gaya main ball playing goalkeeper kayak Onana. Kan gini mainnya. Sorry, udah move on. Lo iya. Notes juga Spurs itu menang Europa League karena United main 10 orang, nggak pakai kiper. Anjir. Iya, makanya gue kayak apa sih ini? Tapi kalau gue tanya sama lo, ini udah saatnya waktunya Neuer sadar diri bahwa gue harusnya udah nggak di level itu lagi nggak sih? Udah lama banget coy. Iya sih. Tapi masalahnya Buffon juga main sampai 40 yo. Iya tapi kan Buffon akhirnya terakhir dia di Parma kan. Iya benar. Gitu maksudnya Neuer nih. Walaupun dia udah nggak di timnas Jerman lagi ya, tapi di Bayern kan masih terbaik lah gitu. Iya. Tapi gue ada fun fact soal Neuer. Itu Van der Sar suka nanya sama siapa yang pernah sama Schweinsteiger. Waktu Schweinsteiger main di MU dulu. Tiap kali dia main bagus, si Van der Sar nanya sama Schweinsteiger, gue udah sebagus Neuer belum? Dia bilang gitu. Selalu dijawab sama Schweinsteiger belum gitu. Jadi tuh kayak memberikan motivasi terus buat Van der Sar apa De Gea? De Gea. Maaf. Sorry. Maksud gue De Gea ya. Dan De Gea kan sampai sekarang masih bagus di Fiorentina juga kan. Akhirnya menemukan kembali penampilannya ya. Betul. Tapi menjawab pertanyaan lo, ya pasti udah nggak se-top performing ketika dia masih ada di under Pep Guardiola. Betul. Ya mungkin sekarang ya udah saatnya dia pindah ke mungkin Hoffenheim. Enggak. Ya mungkin harus ada Bayern harus satu kiper lagi untuk bersaing secara sehat sama dia. Ada gitu. gua satu nama buat Bayern. Siapa? Bagus banget. Siapa? Szczesny. Cocok gua rasa tuh cocok. Ya. Tapi ya kemarin setelah kemenangan dari Bayern itu secara khusus Declan Rice dia jadi kapten loh semalam. Iya gantian Bukayo Saka ya. Ya, dia menjelaskan jika memang secara taktik ini adalah tantangan terbesar yang sudah dihadapi sejauh ini. Dia bilang jika melihat Bayern, mereka tim terkuat Eropa saat ini, laga ini adalah laga terberat secara taktik yang kami lalui sejauh ini. Mereka menyeret Anda berputar-putar. Saat mereka turun ke bawah, sulit mengejarnya karena mereka terus berputar. Di babak kedua kami bisa mengantisipasinya. Notes catatan juga, golnya Bayern itu sebelum akhirnya Bayern nyetak gol, itu Bayern melakukan 24 kali umpan sampai akhirnya gol. Sekarang gue ingin bertanya kepada fans tim yang sering sekali diputar-putar oleh Man City.
Gimana rasanya? Gimana rasanya diputar ke kanan ke kiri? Di zamannya Ole enggak tuh? Di Oh, zamannya iya, Ole. iya, di zamannya Ole ya benar. Di zaman Tapi di zamannya Mourinho. capek. Iya, Kalau dalam City kayak ya udahlah ya. Iya. Ya udahlah ya. Sama kayak Gnabry nih, dia Iya. juga capek. Gnabry itu bilang nih ya, Arsenal sangat kuat, bukan kebetulan jika mereka memenangkan seluruh laga mereka di Liga Champions sejauh ini. Mereka menekan kami dengan begitu banyak corner. Di babak kedua kami tidak bisa apa-apa. Ini mantan pemain Arsenal loh, Serge Gnabry. Betul. Iya betul. kan. Mantan pemain Arsenal. Gue mau nyebut satu tim lagi gue lupa. Dia pernah main di West dia Brom. pernah dipinjemin West Brom itu dia. Dia pernah dipinjemin. Dan langsung manajer paling ganteng se-Premier League tentunya memberikan tanggapan ya. Dia bilang ini sekaligus cywar buat lawan-lawannya. Kami konsisten sepanjang musim tapi ini baru awal. Betul. Kami harus mempertahankan energi dan kualitas setiap 3 hari. Bayern tidak terkalahkan di begitu banyak laga. Yang kami lakukan menunjukkan kapasitas kami. Kami belajar dari masa lalu dan menjadi lebih baik. Itu yang dia. disampaikan Mikel oleh Arteta. kawan kita Mikel Luar Arteta. biasa. Tetapi tentunya tidak pas kalau kehadiran Tio tidak membahas ya Manchester United. Iya. Ya tim terbaik dunia ya, ini ternyata ya tim terbaik dunia. Oh ini dia tuh tim kedua dengan valuasi, tim sepak bola kedua dengan valuasi tertinggi di dunia. Katanya. Kata Kalau Forbes gua kan. enggak, kalau gua nonton podcastnya Timothy Ronald sama Kalima Sada, mereka mau beli yo. Beli dah. Ya. Dengan 1001 masalahnya. Iya. Mungkin kalau dipegang sama Bro Timothy langsung gacor. Beli nggak apa-apa. Siapa Itu klub tahu. problematik. Iya. Nah berhubung ini kita udah memasuki bulan Desember ya. Iya, Nah biasanya kan kalau Desember tuh dekat sama pembukaan jendela transfer musim dingin. Betul. Nah, ini ada sebuah berita yang dilansir oleh ESPN. Salah satu reporternya itu memberikan daftar shortlist 7 gelandang yang berada dalam considerance Manchester United untuk belanja, baik itu kemungkinan di musim dingin ataupun nanti di musim panas. Sikat yuk. Iya, yang pertama ada nama yang memang diincar dari awal musim itu Carlos Baleba. Yang kedua, ini gue favorit gue ya, yang mungkin akan menjadi juara dunia di bulan Juni-Juli nanti ya tahun depan. Elliot Anderson bersama dengan Adam Wharton dari Crystal Aminin Palace. dulu dah juara dunia tuh ya. Ya terus ada Joe Gomez dari Wolverhampton Wanderers, terus juga ada Andre juga, terus ada Conor Gallagher, ini juga sempat diincar di awal musim tapi Atletico katanya nggak mau ngelepas dengan harganya nggak cocok lah. Yang terakhir adalah Angelo Stiller. Ini dari Stuttgart. Iya. Nah, konon kabarnya kenapa klub dengan fanbase terbesar di dunia ini berani membuat shortlist 7 nama yang secara valuasi ini mahal-mahal kan? Plus mereka nggak ada intensi untuk ngejual. Betul. Bisa nembak harga nih. Bisa nembak harga nih gitu. Nah, itu source of fundingnya itu kabarnya sudah dipikirkan matang-matang yuk. Udah. Antara lain ya. Peleter ya? Enggak gitu. Ada 3 high earner yang akan habis kontraknya di akhir musim. Satu Casemiro, Betul. Harry Maguire, Jadon Sancho, dan juga sepertinya ini yakin aja, Hakul yakin bahwasannya Barcelona akan mempermanenkan Marcus Rashford. Kemungkinan besar iya, dan Ya. Jadon Sancho juga akhirnya satu orang itu ya. Udahlah ya. Ya. Ini kalau kita rata-rata, ini kan semua di atas 300.000 nih Nah, per pekan gajinya. betul. Jadi kalau 4-4 ini cabut, diasumsikan Aman ya, aja kan? pay letter itu bisa nyala gitu Nah, kan. Iya, my friend. Gitu. Langsung hijau lagi tuh bukan merah. Itu. Kalau kita lihat dari 7 nama itu, yuk, yang paling realistis ya untuk bisa didatangkan, gua dulu deh. Ya, lu Menurut dulu deh. gua ya. Menurut gua itu adalah gengnya Wolves Oke. dari Joe Gomez dan Andre. Kenapa? Karena kemungkinan Wolves akan terdegradasi musim ini. Kemungkinan besar ya. Iya dong, betul. kemungkinan besar. Asumsi dia terdegradasi pasti bisa dicaplok dengan harga murah. Betul. Kalau dari lu siapa ya? Gua sih sebenarnya berharapnya Elliot Anderson ya. Oke. Ya orang bilang kayak lu bilang tadi, wah ini pemain-pemain skena nih. Ah. Iya, tapi kalau ngelihat gaya dia bermain musim ini dan kenapa Thomas Tuchel begitu percaya sama dia bersama Declan Rice di lini tengah Inggris untuk nopang permainan Jude Bellingham, ini nunjukin memang Elliot Anderson all round player, dan ketika Man United lawan Nottingham Forest, dia ini ngangkangin Casemiro sama Bruno secara langsung. Berdua ada di mana-mana. Dan satu nama yang nggak ada di list gua kemarin gue sempat dengar beritanya, Ruben Neves yang main di Arab. Oh iya. Itu juga visible untuk ditarik betul. gitu. Betul. Tapi gajinya aja. Nah, kan gini, kayak yang bilang tadi, Maguire, Casemiro, Sancho Rashford katakanlah lepas cabut. Ya. Maguire itu willing to cut his pay.
gajinya. Si Casemiro kemungkinan besar juga sama. Karena akan mau di-cut. Tapi kalau ngeliat musim ini, Casemiro musim ini kan efeknya luar biasa. Ketika Man United narik dia keluar, kebobolan mulu tuh lawan Spurs, lawan Nottingham Forest, sama lah kejadiannya. Jadi kemungkinan besar Casemiro diperpanjang, tapi dengan gaji yang nggak sebesar itu. Dan gue sih nggak tahu ya, kalau Januari kayak akan sangat sulit. Kemungkinan besar kalau Januari lu bisa minjem siapa kayak Conor Gallagher bisa dipinjem kayak, tapi bisa jadi Elliot Anderson atau Adam Wharton. Tapi nggak tahu. Ini kan dua, apalagi kalau yang nawar Man United ada Man United tax, di mana angkanya langsung meningkat jauh. Ada beberapa nama yang sebenarnya bisa membuat United tax itu tidak bekerja langsung. Itu adalah sampah-sampah Juventus. Ada namanya Tunkup Miners ya. Miretti murah tuh. Enggak. Pengen gue manggil JIJ saya Kevin Dix buat gantiin Diogo Dalot nggak apa-apa Kevin Dix itu. Ya. Nah kalau gue sih pengennya melihat Conor Gallagher ya. Ya biar ada poster boynya 2. Boy band ya. Mason Mount sama Gallagher. London Boy. Gila pirang-pirang tuh gitu kan. Ya udahlah bagus tuh buat Manchester United ya. Ya kita lihat nanti. Kita akan tanya sama kawan kita Fabrizio Romano, udah masuk ke Desember, nanti bisa kita ada sesi sama dia untuk bisa menguak siapa kurang lebih nama-nama yang secara realistis bisa datangkan di bursa transfer musim dingin, atau United akan menunggu ya di bursa transfer musim panas. Itu dia episode hari ini my friends, mengawali Jumat pagi kalian tentunya dengan semangat yang luar biasa. Gue juga ingin mengingatkan bahwasannya Subathon season 2 akan segera dimulai ya. Kita akan membuat Subathon season 2, nanti gue akan announce segera tanggalnya, siapa skuadnya dan seperti apa menu-menunya. Dan destinasi yang akan kita tuju adalah Italia. Ya. Seperti apa nanti? Ya kita mau ke Italia. Gue boleh main gak pas Subathon? Boleh, lu di main. bawah. Lu tetap ikutan aja. Oh iya, ntar gue ceng-cengin warga. Iya, ceng-cengin. Ada Waldo mungkin nanti ya. Ya, bawa lah gitu biar dia agak ini. Oke. Itu dia my friends, episode perdana dari Rexona FM. Iya. Dan kita akan berjumpa lagi di episode hari Selasa bersama Tio juga masih. Ya. Lu cabut hari apa sih? Tanggal berapa? Tanggal insya Allah kalau visanya keluar di pekan depan berarti tanggal 8. Tanggal 8. Menyaksikan Real Madrid melawan Manchester City. Oke. Tim gua tuh. Tim Anda. Tim gua. Ya ada lu mah menang lah City lah. Ya saya mah tapas, wine, padel aja udah di sana lah di Madrid. Itu dia. Oke my friends ya. Dan akhir kata as always my friends, have a lovely day. Bye.